Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kesi Mayani, NPM 5021054, Prodi PGSD, mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS Sekolah Dasar. Dosen pengampu Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya, yaitu materinya tentang menganalisis kebutuhan pembelajaran IPS Sekolah Dasar terhadap PPK Kurikulum 13 dan P5 Kurikulum Merdeka. Apa itu PPK? PPK itu adalah kepanjangan dari penguatan pendidikan karakter, adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi oleh hati, etik, oleh rasa, estetis, oleh pikir, literasi, dan olahraga atau kinestetik. Dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013, pembelajaran IPS diintegrasikan pada kompetensi dasar, disiplin, ilmu lain yang dihubungkan melalui keterikatan topik atau makna. IPS mempunyai tempat yang sama dengan disiplin ilmu yang lain. Meskipun konsep belajar dilakukan secara tematik, namun kompetensi dasar untuk IPS tetap terpisah dengan kompetensi dasar yang lain. Menurut Meldina Agustin dan Harahap 2020, adapun tujuan khusus bagi anak didik untuk mempelajari IPS itu pada kurikulum 2013 ini dimaksudkan membekali peserta didik yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Kemudian membekali peserta didik agar mampu memecahkan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan sosialnya. Maka dalam hal ini, maka diperlukannya mengasah critical thinking peserta didik. Membekali peserta didik agar mampu memiliki sikap mental yang positif, serta membekali peserta didik agar memiliki kreativitas yang baik. Selanjutnya itu ada dalam kurikulum 2013, ini juga dihadirkannya pembelajaran tematik. Ini integratif yang terpusat pada siswa, diharapkan peserta didik dapat aktif, kreatif, berpikir kritis, bekerja sama, dan berkompetisi dalam kancah global. Sehubungan dengan hal ini, pembaruan dan pembelajaran IPS itu ditandai dengan kebutuhan dan minat anak. Bahan pembelajaran lebih banyak fokus terhadap permasalahan sosialnya. Pembelajaran lebih banyak memperhatikan keterampilan pembelajaran, lebih memperhatikan pelestarian keadaan lingkungan sekitar. Selanjutnya itu ada dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Nah, di sini juga dimaksudkannya peserta didik itu diberikan kebebasan dalam menyelesaikan persoalan sendirinya, serta mampu memahami berbagai permasalahan yang dihadapinya. Atau di Sinambela 2013, kemampuan siswa dalam bekerja sama merupakan tuntutan yang harus dilakukan oleh tiap siswa pada kurikulum 2013 ini. Maka dari itu, keterampilan 4C merupakan 4 kompetensi yang harus dimiliki setiap siswa. Kecakapan-kecakapan tersebut memiliki berpikir kritis atau critical thinking, kemudian berkomunikasi atau communication, berkolaborasi atau collaboration, serta memiliki kreativitas atau creativity. Selanjutnya itu dalam kurikulum 2013 memiliki ciri khas yang erat kaitannya dengan SKL dan S1. Itu menurut Saharudin Motiani 2020. Selanjutnya itu ada
kebijakan pengembangan kurikulum merdeka. Ini tertuang pada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 958/2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, di mana dengan kemampuan dan perkembangan peserta didik, ilmu pengetahuan sosial atau IPS menjadi payung integrasi dari berbagai cabang, disiplin ilmu sosial dan humaniora. Untuk menguatkan kompetensi para peserta didik itu agar memiliki wawasan dan keterampilan dalam berpikir, bertindak, dan memiliki kepeduliannya terhadap bangsa dan masyarakat. Di mana mata pelajaran IPS ini terdiri dari sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Selanjutnya itu dapat digarisbawahi bahwa kajian dari mata pelajaran IPS itu adalah lingkungan manusia serta masyarakat, mengusung semangat merdeka, belajar, dan menekankan aspek kompetensi baik, sikap, pengetahuan, maupun keterampilannya. Selanjutnya itu sehingga peserta didik aktif melalui materi, aktivitas, serta proyek pembelajarannya. Dalam konteks nasionalisme, mata pelajaran IPS menjadi penting dan strategis untuk mewujudkan generasi penerus yang berwawasan kebangsaan dan global. Selanjutnya itu pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial dalam kurikulum merdeka itu digabungkan menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disebutkan dengan IPAS atau IPAS, dengan harapan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.